Shalom, shalom. Bapak saudara, ada satu kisah pendek yang sangat menarik. Dikisahkan di mana seorang murid tertunduk diam di ruang kepala sekolah. Ini bukan pertama kali ia berdiri di ruang itu. Sudah sering. Kali ini ia baru saja mendorong temannya hingga jatuh dan terluka. Dan ia siap mendengar teguran dan kemarahan kepala sekolah yang berdiri di depannya. Alih-alih marah, kepala sekolah mengusap kepalanya dan berkata, "Ibu sayang kamu, teman-teman juga sayang kamu. Berbuat baiklah pada orang yang sayang kamu. Mengerti ya?" Dengan tertegun, murid itu mengangguk pelan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pengalaman ini mengingatkan kita pada kasih karunia Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita bukan karena kita pantas, melainkan sebagai anugerah-Nya. Dan sebagai penerima kasih karunia-Nya, kita juga diajak untuk menunjukkan kasih kepada sesama, seperti yang diajarkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di dalam Zakaria pasal 8, Zakaria menyampaikan firman Tuhan kepada Israel yang berisi tentang kabar pemulihan. Tuhan akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Kehidupan akan berlangsung kembali di Yerusalem ketika hukuman amarah Tuhan telah berakhir. Penyelamatan yang Tuhan lakukan tersebut memiliki tujuan agar umat berada dalam kesetiaan dan kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, serta menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, maka umat Tuhan dinasihati agar berkata-kata dengan benar, taat pada peraturan yang ada, jangan merencanakan kejahatan, dan jangan mengucapkan sumpah palsu. Hidup dengan benar sehingga menjadi berkat bagi sesama. Bapak saudara, Tuhan telah menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan harus diisi dengan hidup yang setia dan benar, yaitu menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain dengan berlaku benar setiap hari. Seperti yang ditegaskan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk menjadi contoh yang baik dan berkat bagi dunia dengan hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.